Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan, salam ta'zim saya kepada Romo Yai Zahrawati. Ini dari sekian banyak yang saya kagumi, masih muda tapi fikus siasahnya sangat matang. Lagi kalau melihat mengkaji tentang hubungan antara negara dan agama. Beliau satu di antara yang sekarang selalu kita jadi rujukan ya kalau Basul Masail. Karena tidak banyak orang-orang alim tapi yang bisa memadukan antara agama dan negara dalam negara modern. Jadi fikus siasahnya sangat matang dan alhamdulillah saya dipertemukan di forum yang mulia ini. Baik, karena Gus Zahra sudah rawuh, mari monggo Gus Zahra dipersilakan waktu dan tempatnya untuk memaparkan materi kepada teman-teman. Bapak Ali Maskur sudah sudah sambung ya, bisa ngisi nanti. Sampun Gus. Oh, Masya Allah. Saya sudah 20 menit di forum ini nenggon jenengan. Masya Allah. Nggih. Ngapunten Yai, ngapunten. Ngapunten kula tak sekedhik mawon niki, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Tapi ni'matihi tatimul a'mal wal ibadah. Wa bi fadlihi tungzalur rahmah wal barakah. Wa minal barakah i'timaduna bi thariqati ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Shalawatullah wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah amma ba'da. Yang saya hormati para bapak, para ibu yang bisa mengikuti webinar tentang sikap santri di dalam menghadapi era 4.0. Utamanya beliau Bapak Dr. Ali Maskur Musa MSc MHum yang sangat saya takdimi dan sebagai guru saya karena sering tulisan atau kutipan-kutipan beliau saya jadikan inspirasi dan saya simpan sebagai ilmu. Yang saya hormati panitia yang luar biasa bisa menginisiasi mengadakan webinar pada malam hari ini. Kita bersyukur bisa ketemu sekalipun silaturahim kita dalam taklim ta'alum ini harus terkendala PPKM sehingga kita hanya bisa melaksanakan kegiatan ini lewat online. Shalawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atu fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sekalian diakui umatnya, di dunia mendapatkan barokahnya, di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Tidak banyak nanti yang kita sampaikan, insya Allah nanti kita akan mendengarkan beliau, ngaji beliau, Dr. Ali Maskur Musa selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Baik, bisa next untuk materinya. Next Mas. Next lagi. Ya, jadi tantangan santri. Jadi tentu ini subjektif ya bagaimana kita menghadapi era modernitas. Tapi paling tidak bagi saya pribadi dan ini bisa diperdebatkan, bisa dilengkapi, bisa dikurangi. Paling tidak pertama
tantangan santri ke depan, dan hari-hari ini kita yang sudah memasuki era-era modernitas ya, bahkan orang menyebut ini revolusi industri 4.0. Ini satu zaman yang memang mau tidak mau ini harus kita ikuti begitu. Yang pertama, tetap bagi santri harus ada penguatan turat. Jadi ini tetap harus diperkuat, karena santri sampai saat ini masih baik statusnya sebagai masih nilainya masih bagus dalam hal sebagai basic akhlak ya. Di samping keilmuan agama, jadi benteng akhlak, benteng ahkamu syariah itu tetap ada di pundak santri, baik sebagai informan maupun menjawab dan mengkaji masail waqi'iyah. Yang kedua, penanaman fikih kebangsaan. Ini bagi saya ini harus tetap dipertahankan dan dipahami, disosialisasikan bagaimana Islam di Indonesia, karena kita adalah bangsa Indonesia, maka fikih kita ini harus mengacu pada fikih kebangsaan. Nanti seperti apa akan kita jelaskan apa itu fikih kebangsaan. Yang ketiga, tentu penyesuaian hidup dan berjuang dakwah kita di era revolusi industri 4.0. Ini saya kira 3 hal ini saja nanti yang akan kita sampaikan, tapi kira-kira yang poin 3 ini nanti akan lebih banyak beliau akan menyampaikan. Next, Mas. Jadi turat ini sama dengan kitab kuning ya. Jadi kalau kita bicara santri, kita bicara pesantren, kita bicara madrasah diniyah, maka yang diajarkan adalah kitab kuning, kitab salaf, atau disebut dengan turat. Jadi ini adalah istilah yang ditujukan pada karya ulama atau ilmuwan masa lampau, para mujtahid, yang kemudian dijabarkan, disarai, diringkas menjadi kitab-kitab yang al-an sampai saat ini ada di tangan kita. Jadi Fathul Qorib, Mabadi, dengan berbagai macam terjemah dan sebagainya. Ini sesungguhnya adalah sebaik-baik dan hakikatnya seorang muslim mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti Al-Quran, ini tertuang di dalam turat ini. Karena turat ini adalah dikaji dari sumbernya oleh para imam mujtahid, yang kemudian oleh para ashab, para santri-santri imam madhab ini kemudian menjadi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kitab-kitab yang menjadi pegangan kita. Itu adalah turat. Dan disinilah transformasi agama Islam itu ada begitu. Jadi disinilah transformasi agama Islam itu ditulis. Dan disinilah ciri khas daripada pondok pesantren, sekali lagi sebagai benteng akhlak, basic akhlak, kemudian sebagai rujukan menjawab masail-masail waqi'iyah. Next, Mas. Cakupan ilmu syariat ini seperti apa? Kita kalau kembali kepada penguatan turat sini ya, maka kita harus tahu bahwa ilmu syariat itu meliputi ilmu hubil iman, jadi ilmu di mana pengetahuan atau ilmu ini yang menghantarkan keabsahan iman, namanya ilmu tauhid. Kemudian ilmu matasyihu bil ibadat wal muamalat wal munakahat wa wiriha gitu. Ilmu-ilmu yang menghantarkan kita sah di dalam melaksanakan ibadah, muamalah, munakahah dan lain sebagainya, yang kemudian ingin yusamma ilmal fiqh, disebut dengan ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu matasyihu bihi tazkiyatun nafsi anisifatil matmumat wa tahalli bisifatil mahmudat. Jadi ilmu di mana dengan ilmu ini bisa menghantarkan kita untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Di sisi yang lain kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Ya, ini kemudian disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi semua pelajaran di pondok pesantren, kurikulum apapun, kitab apapun namanya, itu pasti masuk di dalam 3 disiplin ilmu ini, gitu ya, yang kemudian disebut dengan ilmu syariat, itu 3 ini. Nah,
disinilah kemudian sebagai santri ini kita kuatkan dulu. Jadi kita kuatkan dulu agar supaya kesantrian kita ini betul-betul santri yang bermutu begitu, santri yang memang mempunyai tanggung jawab untuk melengkapi dirinya dengan ilmu syariat dalam 3 fan ilmu besar ini. Next. Nah ini jadi para arifin ini di dalam kitab-kitab tasawuf dan kitab tauhid ini beliau sering mewanti-wanti kepada kita untuk tidak meninggalkan ketiga disiplin ilmu ini, seperti kullu syariatin bila hakikatin atilah wa kullu hakikatin bila syariatin batilah fala budda lil akil ayyajma'a bainahuma li annahuma mutalazimani wa huwa kamilul ma'rifah. Jadi setiap langkah kita harus merasa diawasi oleh Allah dan harus kita awah. Jadi kita kembalikan pada Allah sebagai muslim ini ya. Sehingga kalau kita punya rizki maka kita juga sambung kepada Allah. Kalau kita kena musibah kita sambung kepada Allah, dan inilah muslim-muslim yang baik karena merasa diawasi oleh Allah. Ini penting sekali. Kemudian dalam berfikih ini juga harus jangan lupa menggabungkan dengan tasawuf dan juga hakikatnya tadi. Karena kata Imam Malik, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Jadi orang itu kalau berfikih tapi tidak di backup, tidak dikendalikan dengan tasawuf, maka dia akan fasik. Jadi seringilah hukum, cari hukum-hukum yang mudah-mudah lah ini, maka tidak sadar orang akan menjadi orang yang fasik. Kebalikannya, orang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia akan bisa saja menjadi kafir zindik. Nah ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi umpama kita punya pengetahuan semisal tentang najis itu ada pengecualiannya, semisal mani umpama, jadi air sperma ini suci. Nah, kemudian orang mau sholat, bajunya kena mani, kemudian dia ingat fikihnya, wah ini kan suci ini. Maka baju yang kena sperma ini nggak apa-apa, saya buat sholat kan sah-sah saja. Nah, ini namanya berfikih tapi tidak beradab, tidak bertasawuf. Maka ini berarti muslimnya masih belum sempurna, masih gagal. Karena dia berfikih tidak bertasawuf. Dan masih banyak lagi yang lain, contoh-contoh orang tidak menggabungkan di antara ketiga disiplin di dalam disiplin ilmu di dalam kehidupannya. Next, Mas. Ini pertahankan kegiatan musyawarah dan bahsu masail. Ini ciri khas pesantren, ciri khas santri. Jadi dia tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya, kepada keluarganya, tapi ada kewajiban untuk dakwah, ya, dan punya kewajiban menjawab tantangan-tantangan masail waqi'iyah agar supaya ini tidak keluar dari ahkam syariah. Ini maka kegiatan-kegiatan musyawarah, diskusi ala pesantren, masail ini harus tetap dipertahankan. Jadi bagaimana kita menanamkan pada pecinta ilmu tentang pentingnya berbahsul masail, bermusyawarah, memperbanyak pelaksanaan bahsu masail di semua level. Ini santri ini harus juga harus melaksanakan ini. Kalau sekali lagi ini untuk yang santri yang ideal, jadi santri-santri yang memang kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, dituakan di tengah masyarakat, ya. Dan pelaksanaan musyawarah bahsu masail ini bisa digabung dengan kegiatan ilmiah yang lain. Jadi karena saya basicnya Nahdlatul Ulama, jadi saya selalu saja ini mengatakan bahwa bahsu masail ini tetap penting. Yang berikutnya, next, Mas. Judulnya kok nggak ada ini. Mestinya ada ini. Oh iya. Jadi penanaman fikih kebangsaan ini penting sekali. Jadi ini sesungguhnya adalah istilah yang untuk stimulan gitu ya, untuk merangsang agar supaya ada perhatian betul. Yang sesungguhnya fikih kebangsaan itu
bisa disebut dengan fikih kontemporer. Saya tidak memilih bahasa itu, tapi saya menggunakan pendekatan diksi dengan fikih kebangsaan. Jadi, fikih kebangsaan ini adalah berfikih dengan cara mengaplikasikan aturan syariah Islamiyah muktabaroh di dalam negara bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi fikih itu tidak di ruang hampa. Jadi fikih itu selalu berkomunikasi dengan waktu dan tempat. Apalagi kalau kita hidup di satu negara. Nah, sehingga corak daripada Islam di Indonesia yang dimana dipengaruhi oleh adat istiadat budaya, kemudian dustur daulah, qawaninud daulah. Maka kemudian NU pernah membuat satu istilah dengan Islam Nusantara, gitu ya. Nah, yang sesungguhnya fikih kebangsaan ini lebih kita persempit dengan bahasa fikih, gitu ya. Jadi bukan Islam Nusantara tapi fikih kebangsaan Indonesia. Ini artinya fikih-fikih yang ada di Indonesia, ahkamus syariah mutabaroh, ini harus muzawwajah, diselaraskan bidusturi daulah, dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Siapa yang tabek, siapa matbu'nya, tentu tabeknya adalah hukum-hukum di Indonesia. Gitu. Itu tidak boleh menjadi matbu', tapi dia harus tabek kepada ahkamus syariah, karena kita adalah orang-orang Islam. Nah, next Mas, ini Ibnu Khaldun. Jadi dalam mukadimahnya ini pernah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa umat manusia, negara, budaya, teknologi ini akan terus berevolusi dan berkembang, gitu. Nah, fikih ini harus berkomunikasi dengan waktu dan zaman ini. Tidak akan pernah ada pola yang sama, peradaban yang sama, akan terus berubah. Oleh sebab itu, fikih yang tentu yang kita bicara furu'iyah. Karena kalau usul ini tidak boleh berubah Islam itu. Jadi ya tetap saja rukun iman 6, pegangannya Quran hadis, rukun Islam ada 5 itu tetap. Jadi yang kita bicarakan adalah masalah-masalah furu'iyah. Maka ini dia harus berkomunikasi dengan waktu zaman. Ini kata Ibnu Khaldun. Sehingga wajar ya, Al-Quran pun juga mengajarkan kita ada nasih mangsuh, puluhan mujtahid mutlak juga punya rumusan furu'iyah yang berbeda. Imam Syafi'i juga punya qaul qadim dan qaul jadid. Nah, ini apa yang membedakan ini? Yang membedakan adalah karena ada waktu, ada zaman, ada tempat, sehingga berpengaruh terhadap perubahan-perubahan itu. Dan ini satu keniscayaan. Next, Mas. Nah, sehingga fikih kebangsaan itu menggabungkan fikih tekstual dengan fikih kontekstual. Jadi ini sangat penting kita pahami. Nah, oleh sebab itu tantangan santri ke depan ketika berfikih ini jangan hanya memahami tekstualnya. Jadi harus dikontekstualkan, karena kita ada di Indonesia maka kita kontekstualkan dengan keindonesiaan kita. Jadi budaya, adat istiadat itu kata Rasulullah kita harus tetap beradaptasi ma'adal ma'asi. Selama budaya, adat istiadat ini tidak satu sisi, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, itu maksudnya adalah muwafaqatun nas ala kulli syai'in ma'adal ma'asi. Jadi menyesuaikan dengan budaya dan istiadat di mana kita berada, ma'adal ma'asi, selama itu bukan maksiat. Inilah kemudian beberapa tahun yang lalu Nahdlatul Ulama mencetuskan dengan istilah Islam Nusantara. Itu bukan madhab baru, tapi adalah yang dimaksud adalah corak Islam di Indonesia, karena memang coraknya berbeda, cara berpakaiannya, punya adat istiadat sendiri, bahasanya, maksudnya seperti itu, gitu ya. Bukan membuat Islam yang baru. Nah, lebih jauh dari itu bahwa ahkamus syariah
Jadi hukum-hukum syariah itu harus tadi saya sampaikan muzawajah. Jadi dikawinkan, diselaraskan dengan dustur daulah. Artinya apa? Bahwa dustur daulah ini harus tetap kita dorong begitu, kita beri masukan bagaimana semua qawaninud daulah, dustur daulah itu sesuai muafik dengan Islam. Ini yang kita dorong. Dan ini kita sudah luar biasa punya Pancasila, Kalimatus Sawa, jadi kesepakatan di antara beberapa agama. Ya. Dan ini semuanya mengandung nilai-nilai Islam. Undang-Undang Dasar 45, demikian juga. Bahkan semua undang-undang ini harus kita kontrol, kita beri masukan. Kalau ada yang tidak muafik dengan syariah, kemudian itu mungkin diterapkan, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tentu sesuai salurannya. Jadi tidak lewat buhot, umpama kudeta, tidak, karena ini adalah negara kita, untuk apa dikudeta, tapi kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ada saluran DPR, DPRD, kalau di daerah dan seterusnya. Ini adalah kewajiban kita. Nah, kenapa demikian? Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ini makalah beliau yang luar biasa ini menjadi pegangan-pegangan di negara-negara bangsa, ya, negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Wal mulku wad dinu tau amani. Jadi negara dan agama itu laksana dua bayi kembar begitu. Fadinu aslun, agama adalah dasar, wasultan waharisun, negara itu adalah penjaga. Sebab wa mala aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak punya dasar tentu akan runtuh. Wa mala harisalahu fadhoiun, sesuatu yang tidak ada penjaganya tentu ini akan tersia-sia atau akan hilang. Jadi negara dan agama ini tidak bisa dipisah. Ini adalah satu simbiosis mutualisme, jadi saling butuh membutuhkan. Agama ini sangat dibutuhkan oleh negara karena adalah dasar. Sementara negara dibutuhkan oleh agama agar supaya negara ini bisa menjaga agama. Apa makosid agama? Tentu makosidul khomsah, makosidul syariah al-khomsah. Nah, sehingga di dalam Islam tidak ada bentuk negara baku, tidak ada aturan itu, apapun bisa dibuat negara, bentuk negara itu. Dan itu bisa disesuaikan dengan di mana negara Islam itu ada begitu. Jadi umpama di Indonesia tentu negara kesatuan, Pancasila. Kalau di Emirat Arab ini begini, kalau di Perancis begini. Jadi bentuk negara tidak menjadi baku. Yang penting bagaimana negara ini lebih memberi kontribusi, lebih memberi haris gitu ya, memberi penjagaan terhadap maqasidus syariah. Jadi hifdun nafsi, hifduddin, menjaga agama, menjaga jiwa, hifdul mal, menjaga harta benda, menjaga hifdun nasli, menjaga keturunan, hifdul akli, menjaga akal. Jadi inilah nanti yang paling baik digunakan atau diterapkan di suatu negara. Indonesia kita sudah memilih NKRI harga mati, ya. Mati sampai selama sementara ini gitu, karena kita tidak tahu 50-100 tahun yang akan datang. Yang penting pada saat ini adalah yang terbaik. Nah, next Mas. Nah ini. Nah, kehadiran negara, pengaturan negara terhadap keberlangsungan agama ini lebih kepada hal yang bersifat interaksi sosial ya. Jadi ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik ini harus hadir ini. Harus ditata, harus ikut menata begitu. Bukan pada sektor agama yang sifatnya privasi. Jadi kalau urusan sholat atau tidak, ke gereja atau tidak, nah ini sudah itu urusan pribadi, negara tidak akan ikut campur di dalam masalah itu. Nah, ada satu hal yang menarik, ini makalah dari Syekh Abdullah bin Bayah. Ini seorang ulama besar dan disegani tidak hanya di Afrika, karena beliau adalah Afrika di Matuira Runia ya.
negara dekat Niger itu, beliau mengatakan demikian, inna daulatal islamiyah ya alatun min aliyatil adli wa iqamatiddin. Jadi negara yang substansinya adalah Islam. Kalau Indonesia saya katakan secara substansi Islam, ya. Secara substansi, sekali lagi secara substansi ini Islam. Ini adalah alat media, cara, metode dari beberapa metode untuk menegakkan keadilan dan menegakkan agama. Ini adalah daulah Islamiyah. Walaisa daulah teokrasiyah. Jadi bukan negara teokrasi. Teokrasi adalah negara yang menganut faham bahwa hukum-hukum Allah atau hukum-hukum ketuhanan, Tuhan, ini dominan untuk mengatur mereka. Jadi seakan-akan kepala negaranya nanti mewakili Tuhan. Gitu. Dan ini hanya bisa diterapkan dan maslahah diterapkan kepada negara-negara yang memang agamanya tunggal, budayanya tunggal biasanya, kemudian tidak sektenya pun tidak mutanawi'ah, jadi tunggal. Seperti Iran, katanya Syiah, hampir 100% Islam, maka bisa. Ini teokrasi Iran. Kemudian Tibet, Vatikan, ini menganut teokrasi. Jadi ada sosok pemimpin yang mewakili Tuhan seperti itu. Nah, ini sekali lagi tidak tepat kalau di Indonesia. Di Indonesia tidak mungkin. Kalau dipaksakan, ya coba saja. Jadi yang mewakili Tuhan siapa? Apakah wakil dari Hindu, dari Buddha, dari Islam? Tentu kalau Islam yang lain tidak mau, kalau Kristen mewakili Tuhan mereka, kita juga tidak. Jadi tidak mungkin teokrasi ada di Indonesia. Kecuali kita ingin berdarah-darah dan terpecah belah. Walaisat ilmaniyah, dan juga bukan negara sekuler, gitu ya. Itu daulah Islamiyah itu idealnya bukan sekuler. Sekuler adalah yang memisahkan antara agama dan negara. Jadi negara tidak peduli, tidak akan mendorong orang beragama atau tidak, itu juga sama saja. Agamanya apa juga sama saja, jadi tidak peduli. Ini adalah sekuler. Dan ini bisa saja diterapkan maslahah di negara-negara tertentu. Tapi sekali lagi untuk kita, bangsa Indonesia, maka pemahaman atau menggunakan sistem ilmiah atau sekuler, saya kira tidak masalah. Sekuler itu rata-rata Eropa itu sekuler, kemudian negara Islam ya, itu Turki itu ya, sekuler. Next, Mas. Nah ini, jadi ada yang bertanya, bagaimana kemudian di Indonesia itu kalau harus sesuai dengan jadi dusturu daulah, harus sesuai dengan ahkamu syariah. Bukankah banyak sekali hukum-hukum yang tidak sesuai dengan syariat kita begitu. Nah, yang perlu dipahami penyerapan syariat yang ada di Indonesia. Jadi nilai-nilai makosid ini kita ada 3 pola karena sekali lagi kita negara yang multi agama, multi ras. Jadi yang punya saham berdirinya Indonesia juga tidak hanya Islam. Dan ini harus dipahami betul. Jadi ada 17.000 pulau, 1.300 adat istiadat, 700 bahasa daerah dan lain sebagainya. Jadi sangat multi. Maka kita yang mayoritas, kemudian kita satu sisi punya kewajiban untuk tatbik syariah. Jadi menerapkan syariah di Indonesia. Maka ada 3 paling tidak kalau bisa ahkamu syariah itu menjadi formal, jadi secara resmiah. Jadi ada di undang-undang kita dan ini alhamdulillah perjuangan bertahun-tahun ini setiap tahun juga ada kemajuan. Jadi kita sudah punya undang-undang pernikahan, zakat, kemudian wakaf dan lain sebagainya. Bahkan di Aceh itu bisa mempunyai otonomi di dalam menerapkan syariat Islam. Jadi kalau tidak mampu, next, Mas, paling tidak secara substansi, jadi dzatiyah. Jadi ahkamu syariah diserap di dalam dusturu daulah itu secara substansi. Jadi secara resmiah tidak, tapi substansinya ada. Misal penjeraan-penjeraan, hukuman-hukuman kepada orang-orang yang berbuat kriminal, begitu. Itu jadi secara substansi sudah ada, umpama
mencuri, kalau di Islam ada potong, kemudian di Indonesia juga sudah ada penjeraan dengan cara dipenjara. Saya kira secara substansi sudah ada. Next, Mas. Kalau tidak mungkin secara substansi, paling tidak secara esensi ya, jadi ruhiyah atau jauhariyah. Jadi ada esensi yang menghantarkan untuk maqasid ini. Nah, bagi hukum-hukum yang memang qat'i kemudian tidak bisa kita terapkan ya di negara kita begitu. Ini maka yaitu hukum syariah, bukan hukum syariah. Yang penting kita saja harus punya keyakinan bahwa kita tidak mampu untuk menerapkan itu. Jadi, dan ini sangat wajar karena semua hukum itu tidak saklek ya, jadi tidak harus dipaksakan begitu. Seperti dalam ibadah pun sama. Jadi orang itu sholat kan wajib berdiri, salah satu rukunnya, begitu ya. Tapi kalau tidak mampu ya maka kata Rasulullah sholatnya duduk. Dan ini ya nilainya sama begitu. Jadi ya itulah syariah. Sama seperti kita ada hukum-hukum mungkin yang belum bisa kita serap di dalam ahkam apa dusturu daulah, qawaninu daulah, maka tentu ketidakmampuan kita ini tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan, wah ini akan luar biasa gitu ya. Jadi seperti sekarang, jadi mereka-mereka yang tidak memahami fikih kebangsaan itu tentu akan mengatakan maaf kalau saya sebutkan karena sudah sangat viral. Sukmawati umpama itu kan murtad ya. Bagi kita murtad, keluar dari Islam. Putri Bung Karno umpama begitu. Nah, maka bagi mereka-mereka yang tidak memahami fikih kebangsaan, tentu kalau ditanya apa hukumnya, ya suruh tobat, kalau tidak dibunuh kan begitu. Karena hukum Islam seperti itu. Tapi bagi fikih kebangsaan tidak seperti itu cara memahaminya. Jadi oke lah bahwa kita yakin sesungguhnya hukum syariat seperti itu, ini harus kita yakini. Tapi dalam implementasinya, dalam penerapannya, maka harus kita hormati. Jadi keputusan Sukmawati ini harus kita hormati. Kenapa? Karena kalau itu kita paksakan, kemudian kita hukumi harus begini, harus dibunuh dan seterusnya, tentu agama-agama yang lain yang kemudian masuk Islam, menurut mereka juga murtad. Gitu. Nah, kalau mereka membunuh juga, nah maka akan saling jadi bunuh-membunuh. Yang masuk Islam oleh mereka dibunuh, yang keluar Islam dibunuh. Jadi tidak sumbut seperti ini, gitu ya. Jadi tidak sebanding ya. Chaosnya, kekacauannya tidak sebanding dengan kita hanya menghukum seseorang yang keluar dari Islam. Nah, sekali lagi kita ada di negara yang multi agama. Ini penting kita sampaikan. Next, Mas. Jadi dengan demikian penguatan terhadap Turats pada akhirnya di samping kita belajar terus kemudian memahami tentang siapa kita begitu, kita ada di mana, yang kemudian kita sebut dengan kita berfikih kebangsaan, maka syariat ini di Indonesia paling tidak harus punya prinsip ini. Artinya kalau sudah punya prinsip-prinsip ini, itu bukan mungkar. Dan kita tidak punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, melindungi semua agama, sesuai dengan agama Islam, rahmatan lil alamin, berkeadilan, kemudian sesuai dengan agama, keyakinan, kepercayaan masyarakat yang disahkan, keberadaan di negara tersebut. Jadi harus ada kalimatu sawa begitu. Jangan sampai ada saling ketersinggungan sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi ini selalu memiliki wawasan ke depan. Jadi kita memandang ke depan. Next, Mas. Jadi ini kesimpulannya, jadi tidak memungkinkannya atau tidak ada kemampuan untuk menerapkan syariat secara rosmiyah, tapi masih ada ruhaniyah, ada substansiyah tadi, ada substansi datiyah, maka ini adalah yaitu syariat Islam yang kita mungkin diterapkan di Indonesia dan kita tidak salah. Jadi karena memang inilah yang kita mampu. Ini penting sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sekali lagi perjuangan kita lewat DPR untuk selalu
memasukkan ahkam syariah secara rosmiyah, ini terus kita upayakan. Kalau tidak maka secara substansi ini harus ada, dan kalau ada kemungkaran itu selalu kita kontrol. Jadi makanya di lembaga-lembaga Basu Masail, umpama MUI, ini kan selalu saja kalau ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ini kan selalu diberi masukan, diberi kritikan, direkomendasi dan lain sebagainya. Saya contohkan ini yang paling aktual tentang pengharaman miras. Itu kan sudah jadi prolegnas kan sangat lama ya, kalau tidak salah 2005 atau 2010 itu sampai sekarang itu belum bisa dibahas di DPR. Nah, kenapa? Karena mereka tidak sama dengan kita di dalam menempatkan miras ini. Jadi ada beberapa daerah itu menjadi kebiasaan minum khamar, kemudian ada sebagian agama yang miras ini digunakan untuk ritual keagamaan. Jadi kalau ada pengharaman, nah ini akan mengusik terhadap kebebasan keagamaan mereka, keberagamaan mereka. Jadi ini yang kemudian terhenti. Nah, baru di tahun ini dan kemarin kita juga ikut membahas itu. Saya mewakili LBM Jawa Timur, kebetulan ada fraksi PKB, Bu Ida Fauziah, ada Pak Multazam kalau tidak salah, karena itu di komisinya. Itu kita beri masukan begini, biar terbahas. Jadi karena di DPR itu tidak semuanya Muslim dan merasa terganggu dengan pengharaman ini, kita beri masukan bahwa untuk diksi jangan pakai bahasa pelarangan atau bahkan pengharaman. Gitu. Tapi kita beri masukan diksi di dalam draft undang-undang tentang miras itu adalah pengendalian. Jadi pengendalian minuman miras, minuman keras dan yang minuman berbahaya. Inilah contoh menyelipkan atau memasukkan ahkam syariah, tapi secara substansi. Jadi pengendalian kan pengharaman. Jadi dan juga jangan pakai bahasa khomer gitu ya. Jadi kalau di sana itu tentu karena yang duduk di DPR tidak hanya Muslim begitu. Ini kalau ada bahasa-bahasa Islam itu ya bermasalah juga begitu. Kalau mengusik ketenangan, mengusik kepentingan mereka, maka harus pakai bahasa-bahasa yang substansinya sesungguhnya sama, tapi bisa diterima oleh mereka. Inilah di antara perjuangan-perjuangan kita umat Islam untuk bagaimana ahkam syariah itu bisa terserap di dalam undang-undang atau peraturan di negara kita. Next, Mas. Yang terakhir nih ya, penyesuaian hidup dan berjuang di era revolusi industri. Ini mungkin nanti beliau Pak Dr. Ali Maskur Musa nanti akan lebih panjang lebar tentang ini. Karena beliau matang di pesantren juga matang di akademisi. Kalau saya kan 100% saya di pondok pesantren gitu ya. Untuk ijazah formalnya saya sampai SMP tidak punya ijazah. Jadi saya drop out di SMP. Ini nanti beliau kan. Ya, yang pada intinya begini. Jadi revolusi industri 4 ini berarti kan ada revolusi industri 1, 2, 3 begitu ya. Kalau 1 itu semisal dulu orang belum tahu mesin-mesin, kemudian ditemukan mesin uap dan seterusnya. Kemudian era kedua itu ada tulis-menulis tidak pakai tangan tapi pakai ketik gitu. Tapi ketik yang ketik dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sudah pakai handphone, sudah macam-macam, komputer sudah ada lah. Era yang keempat ini seakan-akan sudah 60% atau 50% kegiatan aktivitas manusia digantikan oleh mesin. Nah, ini era revolusi industri 4.0. Nah, ini sebagai santri menurut saya ke depan di samping pertama penguatan turas, penguatan tentang agama, sehingga dimanapun kita bisa berakhlak begitu. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita adalah orang Indonesia, sehingga fikihnya adalah fikih kebangsaan. Yang ketiga ini, bagaimana kemudian santri menyesuaikan dirinya untuk hidup di era revolusi industri ini. Dan pada malam hari ini pun kita juga namanya sudah menyesuaikan begitu. Ini kalau tidak industrinya belum
point zero, saya kira ini kita tidak bisa mengadakan Zoom. Jadi Zoom seperti ini adalah bagian dari industri 4.0. Next, Mas. Ada yang saya contohkan ini yang ada hubungannya dengan Islam dan fikih. Jadi contohnya sekarang berkembang namanya marketplace, gitu ya. Marketplace itu adalah pasar daring, gitu ya. Jadi ada orang mempunyai perusahaan platform, membuat platform marketplace. Jadi seperti membuat pasar, tapi pasar yang tidak nyata, gitu, tidak ada fisiknya. Nah, kemudian pasar itu dia setting sedemikian rupa untuk disedia atau digunakan untuk menyediakan mereka yang akan jual beli di pasar itu. Namanya marketplace. Kalau di dunia itu ada Amazon, itu milik Jeff Bezos. Kemudian ada miliknya Jack Ma, itu Alibaba, ya, itu juga marketplace. Kemudian kalau di Indonesia ada Lazada, ya, milik Ahmad Zaki itu. Kemudian Shopee itu, kemudian ada Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi inilah kemudian fikih harus menjawab ini, di samping menjawab bagaimana cara muamalahnya, kemudian kita juga tidak boleh ketinggalan. Jadi kita harus mengikuti sebagai santri sekali lagi, santri yang ideal, yang ingin maju secara ekonomi, maka ini juga harus memahami hal-hal semacam ini. Ada next, Mas. Jadi next, oke, ya. Jadi marketplace, kemudian ada yang namanya platform itu e-kambes. Jadi kalau itu orang buat pasar daring, tapi produk yang dijual belikan adalah produknya sendiri. Jadi pasar tapi dikendalikan sendiri, itu namanya e-kambes. Ada lagi shop online. Kalau shop online itu ya siapapun bisa menggunakan itu, ya. Jadi lebih kepada jual beli ya lewat online. Jadi bisa menawar dengan penjual dan pembeli secara langsung, begitu. Kalau e-kambes kemudian marketplace, ini justru yang punya platform ini kadang tidak tahu apa-apa, tapi paling kaya, begitu. Karena setiap item pembelian ini berapa persen masuk kepadanya. Makanya Jack Ma ini ya luar biasa kekayaannya. Jeff Bezos pemilik Amazon, luar biasa. Nah, saya berharap santri-santri yang kemudian mampu memadukan ilmu agama dan akademisi ini bagaimana bisa menyesuaikan ini, bahkan sebisa mungkin jadi pemain, gitu ya. Jadi bisa jadi subjek bukan objek. Next, Mas. Tinggal sebentar ini saya. Nah, ini jadi inilah sikap santri yang paling penting untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Pertama, memperhatikan ketentuan syariah tentang komoditi dan produk yang halal, ini penting. Ini agar supaya kita hidupnya barokah, ya, sukses dan barokah. Syariahnya diperhatikan, kemudian yang kedua memperhatikan ketentuan syariah tentang mekanisme transaksi. Jadi barang itu ada yang halal lidzatih, ada yang aturan halal biwairi, begitu. Jadi tidak hanya zatiahnya halal, tapi cara memperolehnya juga halal. Ini seperti itu. Jadi seperti barang haram juga itu, barang haram itu ada dua, haram lidzatih seperti anjing, babi itu dagingnya, kemudian bangkai. Yang kedua haram lihoiri, jadi haram karena bukan zatiahnya haram, tapi cara memperolehnya. Seperti ya makanan, ya tempe goreng ya halal zatiahnya, tapi kalau hasilnya mencuri begitu menjadi haram. Nah, ini namanya haram lihoiri. Jadi kedua-duanya harus kita perhatikan. Seterusnya adalah memperhatikan peraturan dan undang-undang di negara RI tentang bisnis dan usaha yang legal. Ini juga penting sekali. Jadi taat kepada pemerintah dalam aturan-aturan ketika kita hidup bernegara, berbangsa, termasuk kita berbisnis, gitu. Menguasai strategi bisnis seluas-luasnya. Jadi kita dalam menghadapi modernitas ini, kenapa
makalah saya selalu saya dorong ke ekonomi, karena kelemahan santri di 10 atau berapa puluh terakhir itu abai terhadap sektor ekonomi. Makanya ini saya sengaja makalah saya yang kita tonjolkan adalah ekonomi. Jadi biar tidak selalu Islam itu santri itu nomor 2 begitu. Ini kita dorong untuk ke sana. Yang terakhir, ya ini jangan lupa ada hak sosial fakir miskin, artinya terus berzakat. Next, penutup Mas. Jadi sebagai penutup ini kita mengutip beberapa makalah yang kalau kita hayati, kita angan-angan, ini insya Allah luar biasa. Jadi la yasluhu amru hadil ummah illa bima soluha awa iluha. Jadi bangsa ini tidak akan pernah jaya kecuali kita bisa napak tilas gitu ya terhadap kejayaan pendahulunya. Seperti apa pendahulu-pendahulu kita bisa jaya. Maka ini bisa kita pakai bahasa yang lain juga bisa. Negara yang besar adalah negara yang selalu mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawannya. Mungkin bahasa lain seperti itu. Yang kedua sengaja saya kutip makolahnya NU, ini semuanya hafal ya, al-muhafadhah alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi prinsip hidup itu adalah yang ideal, yang baik, menjaga pola yang lama, yang masih baik. Satu sisi kemudian membuat inovasi-inovasi yang lebih baik dan lebih maslahah. Yang terakhir, ini sebagai pemuda-pemudi, teman-teman sekalian, ini harus punya prinsip seperti ini. Laisal fata mangkola hada abi, walakin nal fata mangkola hada ana. Jadi bukanlah pemuda-pemudi sejati ya. Mereka yang hanya mengandalkan kebesaran orang tuanya. Jadi saya sudah nggak mau kerja lah, nggak mau ribet-ribet lah. Ayah saya kan sudah kaya, begitu ya. Nah, saya kan seorang tokoh, tidak bisa seperti itu. Jadi pemuda-pemudi sejati adalah mereka-mereka yang punya etos kerja tinggi, belajar mempeng, selalu berinovasi, tidak silau atau tidak membanggakan kebesaran orang tuanya. Barangkali itu pada Mbak Host ya, Mas Host, saya akhiri. Nanti yang lebih banyak kita akan mendengarkan beliau dari Dr. Ali Maskur Musa. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menyerap ilmu-ilmu dari beliau. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Romo Kiai Haji Zulkifli yang telah memberikan kita materi-materi yang sangat menggugah, yang memberikan kita semangat memperjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan ke depannya untuk yaitu materi kedua kepada Bapak Dr. Ali Maskur, MSI, MHum, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin, suara saya dari NTT, dari Kupang bisa didengar? Jernih Bapak. Ya, jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan, salam ta'zim saya kepada Romo Yai Zahrawati. Ini dari sekian banyak yang saya kagumi, masih muda tapi fikus siasahnya sangat matang. Lagi kalau melihat mengkaji tentang hubungan antara negara dan agama. Beliau satu di antara yang sekarang selalu kita jadi rujukan ya kalau Basul Masail. Karena tidak banyak orang-orang alim, tapi yang bisa memadukan antara agama dan negara dalam negara modern. Jadi fikus siasahnya sangat matang dan alhamdulillah saya dipertemukan di forum yang mulia ini. Para panitia yang saya hormati,
Ya, ini namanya urup, itu satu hal yang murup ya, yang bisa nyala terus, lenteranya nggak pernah padam. Dan para zumiat yang ikut zoom ini dan zumiat yang sana gitu ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua irodahnya, maunahnya, dan juga semua nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak pernah kita mampu menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Adik-adik yang saya cintai, saya akan meneruskan sedikit. Moga-moga ini tidak terlalu manis karena Kiai atau Gus Yahrawardi itu sudah manis. Atau saya nambah garam nanti malah enak. Tapi sedikit saja yang beliau sampaikan di forum yang mulia ini. Begini, saya mulai dari satu pertanyaan kauniyahnya. Apakah negara yang dengan pluralitas begitu tinggi yang ada di Indonesia ini, ya, itu sah dalam sisi syar'i yang telah disebutkan oleh Wardi tadi. Bagi orang NU, ya, bagi kita semua, bagi anak-anak yang ahli sunnah wal jamaah, maka eksistensi keberadaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu sudah sah. Dengan demikian paham kebangsaan Indonesia terhadap hubungan dengan agama itu sudah clear, sudah final, dan ini tidak lagi untuk dipermasalahkan, dipertanyakan, apalagi diperdebatkan. Nah, dalam konteks sejarah, ya kebetulan saya S2 saya ngambil tentang ini ya. Dalam konteks sejarah, memang diskursus bahkan diametralitas antara kelompok agama yang pandangannya terhadap Islam dan negara itu satu tipologi. Ya, tipologi yang mengatakan bahwa Islam itu harus universal dan karenanya tidak boleh ada perbedaan Islam dimanapun termasuk di Indonesia. Nah, pandangan seperti ini dibawa oleh teman-teman labelis yang semua sistem keagamaan, pandangan keagamaan itu harus berlabel Islam. Dan ini lagi laku. Sekarang itu lagi laku. Orang yang berjubah, orang yang berpakaian sok tanda petik Islam dengan gamis dan sebagainya, dan itu dipertunjukkan seakan-akan Islam, padahal itu budaya Timur Tengah, budaya Arab. Nah, itu justru laku. Ya, misalkan ya bajunya, celananya celana cingkrang itu ya, RCTI ya. Ya, rombongan celana cingkrang Indonesia itu dianggap Islami, padahal belum. Bahkan itu bukan, padahal itu budaya. Dan itu yang ada bagian dari keseharian orang Timur Tengah. Tapi bagi orang yang labelis, itu menganggap sebagai bagian dari cita, rasa, sebagai simbol, label Islam yang benar seperti itu. Coba kita lihat sekarang di kampus, di masjid-masjid, banyak kelompok yang memakai cara berpakaiannya seperti itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah label yang lebih dari itu. Labelnya apa? Yang pandangan keagamannya itu mengatakan Islam itu harus digeret, harus didorong sedemikian rupa menjadi dinul daulah, negara agama. Negara agama. Sehingga hukum negara
harus menjadi hukum agama. Hukum agama mensublimasi di dalam sistem bernegara. Oke, ini yang kedua ya, dan ini banyak. Nah, yang ketiga, seperti kalangan kita semua yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan khususnya dari NU, yang menilai bahwa negara ini sudah selesai dan sah dari segi syariat. Karena prinsip-prinsip dari semua yang ada di dalam negara Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama Islam. Sehingga dengan demikian, ya secara substantif, secara esensial, negara Indonesia ini ya negara Islam, Ahlus Sunnah Jamaah, tanpa disebut sebagai negara agama. Nah, karena itu, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, dalam konteks seperti ini, saya membedakan dua di dalam konteks bernegara. Satu, orang yang salah paham terhadap hubungan agama dan negara, artinya ini anak-anak muda itu masih bisa untuk kita ajak bicara bagaimana eksistensi negara itu sesuai dengan paradigma dan juga substansi nilai-nilai agama kita tanpa menyebut negara kita negara agama. Nah, ini adalah masih salah paham. Tetapi ada lagi kelompok yang sejak lama beranak pinak sampai cucu sampai sekarang yang pahamnya salah di dalam konteks negara. Apapun negara Indonesia kalau tidak berdasarkan Islam, asasnya Islam, sendi-sendinya Islam, hukum-hukum agamanya Islam dibawa sebagai hukum negara, itu dianggap negara yang batil, negara yang tidak sesuai dengan prinsip. Nah, ini saya sebut dengan negara kelompok yang pahamnya salah. Kalau orang salah paham itu mudah dan bisa diajak bicara. Tapi kalau yang pahamnya salah, ya itu ya sulit. Namanya orang salah, namanya udah nggak mau ada diskusi, tidak ada spare of discussion, diskursus nggak mau, ya sudah. Coba lihat adik-adik. Sejak tahun 45 ketika PPKI dirumuskan, bagaimana nanti negara ke depan, ya kelompok-kelompok yang salah paham itu akhirnya bisa memahami. Tapi yang pahamnya salah, ya kemudian dia menjadikan upaya perjuangan mereka itu menambah 7 kata itu yang ada di pasal 29. Nah, jadi dengan demikian, kalau boleh dengan segala hormat, saya menyimpulkan pembahasan di BPUPKI dan PPKI bertemulah ada dua arus yang ketemu. Satu, Islam yang moderat, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Kiai Wahid Hasyim, dan yang kedua adalah nasionalis agamis. Di situ ada Hatta, walaupun beliau agak sosialis ya, termasuk Bung Karno, ketemu. Nah, pendek kata, penghilangan 7 kata itu adalah kreasi dan ultimate strategi dari pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama. Sehingga clear dari sisi sejarah, dari segi substansi, dari segi syariat, Islam dalam pandangan negara Indonesia dalam pandangan Islam, Ahlus Sunnah Jamaah An-Nahdliyah itu sudah tuntas. Tapi pertanyaannya, bagi orang yang pahamnya salah sampai sekarang kan tidak mau berhenti kan? Itu sampai anak cucu, sampai bawahnya, sampai sekarang berubah. Itu terjadi lagi ketika tahun sidang konstituante pada tahun 1955. Apa yang terjadi? Sama juga, mereka masih mau mendorong lagi Islam sebagai dasar negara. Satu sisi. Di sisi yang lain, saat itu kelompok PKI juga
menyorong di dalam sistem bernegara. Nah, dengan demikian terjadilah deadlock. Ketika deadlock, maka siapa penentu dan penyelamat negara Pancasila yang akhirnya dekret presiden tanggal 22 Juli 59 itu lagi-lagi NU. Jadi NU itu mempunyai peranan yang penting di dalam konteks mengokohkan negara bangsa, nation state. Nah, kemudian karena ini dalam suasana deadlock, NU melalui Mbah Wahab melahirkan namanya Waliul Amri Al-Dzururi Besaukah. Karena negara ini adalah pandangan keagamaan kita, artinya NU melihat bangsa ini sah, maka pemerintahnya harus dianggap sah. Kalau tidak, bagaimana hukum-hukum negara yang tidak sah? Maka dengan produknya juga menjadi batil. Nah, karena itu antara syariat tadi Gus Zahrawardi tadi kan menyampaikan antara dua tadi, antara syariat dengan hakikat itu harus ketemu. Tidak mungkin sebuah syariat kalau tidak didasari pada sebuah substansi ilmu hakikatnya. Artinya hakikatnya Islam Indonesia itu menurut pandangan kita sah, ya. Tetapi keabsahan, ya, kelengkapan, kesempurnaan hakikat ini juga harus disublimasi melalui syariatnya. Nah, beliau tadi, ya Surawati kan saya mendengar tadi kan menyebutkan, ya, dengan bahasa lain lah kira-kira as-syari'atu bila hak. Tinggal. Hanya mempunyai mesin, itulah kita akan bisa maju dengan baik. Dan itu teknologi. Kemudian computational vote. Mana sekarang itu yang tidak pakai computational? Data yang ada itu tidak ada satupun yang tidak bisa disimpan. Berapa puluh tahun pun ada. Nah, ini istilahnya jual beli data di dalam konteks revolusi industri 4.0 itu penting. Orang kerja kadang-kala behind screen. Orang bicara itu di belakang layar, tapi uang datang. YouTuber misalkan. Nah, dia kerjanya nyantai, tapi uangnya kaya raya, kan gitu kan. Nah, yang keempat, new media ekologi. Jadi ada sebuah sistem media yang baru ekologinya. Misalkan visual communication seperti sekarang tadi disebutkan. Saya di NTT, saya di Kupang. Tapi sekarang bisa bicara dengan adik-adik semuanya. Ini bagian dari new media ekologi. Kemudian yang selanjutnya adalah superstructure organization. Jadi sekarang namanya struktur organisasi ini cair. Tidak perlu organisasi itu begitu berat, besar, strukturnya berat. Tapi fungsinya kecil nggak akan. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa seperti ini akan survive. Nah, yang terakhir, global connected world. Nggak ada satu negara yang tidak terkoneksi. Apa yang terjadi hari ini, jam ini, detik ini, ada peperangan di mana kita tahu, ada gempa bumi di mana kita tahu, ada jual beli kripto
Bitcoin kita tahu ada naiknya Jeff Bezos kemarin ya, satu hari kekayaannya naik 500 triliun. Berapa ya? Ya, 500 triliun kemarin saya baca. Hanya sehari ya, harga di marketplace, di pasar modalnya, harga punyanya Amazon itu naik, dia langsung kaya dalam hitungan menit. Anda, kita, orang tua, mungkin punya uang 100 juta aja belum tentu. Kalau dia itu sudah dalam menit itu rebutannya adalah triliunan. Nah, itu kan luar biasa kan dalam situ. Nah, mahasiswa ada sudah main di situ. Nah, sekarang di dalam tahun sekarang apa? Slide berikutnya deh si ini. Nah, ini loh yang Anda harus kuatkan. Yang pertama, boleh terjadi revolusi Indonesia 4.0. Yang pertama, tetap dibutuhkan namanya sense making. Jadi orang yang bisa mengambil putusan. Tanggung jawab, rasa making, mengambil putusan itu penting. Nah, ini kan leadership itu kan ada di teman-teman santri, teman-teman PMI. Jadi kalau sudah biasa punya leadership, kemudian dia mampu untuk mengambil putusan, oh dia hebat. Syaratnya profesional, enggak boleh anak itu diem-diem ya. Orang NU, orang PMI, anak-anak santri harus kaya, harus pada posisi ekonomi minded. Nah, yang kedua, social intelligence. Jadi orang-orang yang mempunyai kemampuan adaptif sosial yang tinggi, artinya aktivis, asal profesional itu punya kelebihan. Tapi kalau aktivis, maaf ya, melempem, ini yang aktivis ya bangunnya jam 10 pagi baru bangun, ya rezekinya hilang, nggak mungkin. Ngobrol sampai tengah malam, maaf tidak sholat malam, tapi malah nongkrong, ya paginya ngantuk, nggak bisa kemana-mana, ya dia nggak akan maju. Jadi harus dibiasakan mumpung masih muda itu mempunyai profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, adaptive thinking, orang yang bisa mengadaptif, ya orang yang bisa kolaborasi dengan lingkungan. Orang kalau menutup diri nggak akan maju. Oke. Jadi orang-orang yang ahli ilmu sosial, ya itu bisa jalan. Nah, yang ketiga adalah cross culture kompetensi. Nggak boleh ilmu itu linear satu, itu nggak boleh. Makanya tadi Kiai Surahwadi ya ahli ilmu syariat, ya, juga ilmu fikih siasah, tapi juga dibungkus tadi dengan ilmu-ilmu tasawuf. Nggak bisa. Orang hanya tasawuf syariat itu nggak bisa. Karena kalau syariat itu kan kasafinah ya. Tapi kalau sudah tarekoh, sudah masuk dunia tasawuf itu kalbahar. Nah, ini nggak bisa orang syariat. Karena itu harus cross culture kompetensi. Ya syariatnya kuat, ya makrifat tarekohnya jalan. Kemudian computational thinking, kemudian dipakai dengan ilmu komputer. New media literasi, orang yang literasi adaptif mampu bisa mendesain sebuah sistem, dia akan kaya. Kemudian transdisciplinary, ya orang ahli syariat, tapi fakultas syariah, tapi ngerti ekonomi. Ya orang ilmu hukum, tapi ngerti ekonomi. Ya semua harus transdisipliner. Jadi jangan merasa bangga dengan ilmu sekarang. Ilmu yang kita miliki karena perubahannya cepat. Kemudian desain mindset. Jadi mindset seseorang itu juga harus didesain agar bisa itu membuat desain outcome-nya. Outcome itu hasil dari prosesnya. Dan yang terakhir adalah cognitive knowledge management. Artinya orang yang mampu mengetahui mengenai manajemen, manajerial. Jadi kelemahan anak-anak PMI, ya anak-anak aktivis itu kan biasanya manajerialnya. Kalau leadernya punya, tapi kelemahannya manajerialnya ini loh yang lemah. Cara ngambil putusan, cara diskusi ngalor ngidul, nggak ada putus-putusan, ngobrol tengah malam nggak ada habisnya, ya. Nggak ono jeluntrungane,
Ape lapo, ape nendi, orang ngerti, ya. Akhirnya waktu itu habis untuk diskusi yang tidak berguna. Nah, dengan demikian, slide berikutnya adik-adik bisa lihat ke depan adalah virtual collaboration. Ya, di slide berikutnya itu virtual collaboration. Nah, ini virtual collaboration adalah ability to work productively, drive engagement, and demonstrative present as member of virtual team. Jadi artinya kerja tim itu menjadi penting dan dikolaborasi. You punya apa, saya punya produk, maka marketplace dijual pakai online, barang dikirim, uang datang, pemilik sistem ya, dibayar. Nah, ini artinya kolaborasi. Kalau Anda pakai manual sistem perdagangannya, tidak akan maju-maju produknya. Saya pikir itu adik yang saya hormati, saya nggak usah banyak karena di sini sudah malam banget ya. Besok saya masih harus banyak kegiatan. Izinkan kalau masih ada Gus Syahrul, saya izin kalau tanya jawab beliau ya, tanya jawab ya. Saya tak istirahat untuk menyongsong kegiatan besok pagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.